Dan jangan-jangan ya, lagi-lagi di garis bawahi, jangan-jangan perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia adalah di Malaysia Ramadan sudah menjadi tradisi nasional. Kita tidak tahu kalau Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch Azan. Today I'm not alone. Yes everyone, hello, I'm here again. Yes, thank you so much Mister for coming here. Thank Masih you, berpuasa. Insyaallah. Insyaallah ya. Oke Mister, ngomong tentang puasa, seperti selalu kita bilang kalau yang membedakan di Indonesia dan di Malaysia itu adalah kalau di Indonesia yang berpuasa itu adalah orang-orang Muslim saja, ya. Sedangkan di Malaysia itu surprisingnya adalah orang-orang even non-Muslim itu ikut berpuasa. Wow, that's the thing. very cool. Yes, the thing is apa sih gitu yang membuat yang mereka mau untuk ya? melakukan hal tersebut, sedangkan we know that puasa itu adalah kadang-kadang buat kita aja orang Muslim itu kadang-kadang berpikir iya banyaklah haus, aduh puasa nggak ya gitu kan ya, apalagi iklimnya panas ya, apalagi iklimnya panas, lagi panas itu kita kayak aduh ya Allah, kenapa sih harus puasa kayak gitu kan, mungkin anak-anak yang baru berpuasa. Namun bagaimana dengan orang-orang non Muslim di Malaysia yang berpuasa? Apakah sebenarnya mereka paham nggak sih arti puasa itu sendiri, mengapa harus puasa itu seperti apa detailnya, apakah benar-benar mereka paham atau mereka hanya menjalankan ibadah puasa ikut-ikutan saja? Seperti itu. That's interesting. Dan inilah sebuah video rekomendasi dari kalian semua. Thank you so much. Yaitu inilah yang berlaku apabila wanita bukan Islam coba berpuasa untuk pertama kalinya. Oh, interesting. Semoga di video kali ini juga kita mendapatkan alasannya mengapa beliau ingin ikut berpuasa. That's the thing. Itu yang kami ingin tahu. Oke, bro, karena di Indonesia nggak ada ya. Iya. Kenapa sampai mereka mau ikut-ikutan? Iya, gitu. Apa daya tarik dari puasa ini? Exactly. Apakah di sana jangan-jangan berbeda? Iya, di Malaysia dan di Indonesia puasa aja ya. Oke, everyone, we got any further. Here we go. 1, 2, 3. Itulah sebuah video seorang wanita yang bukan beragama Islam buat pertama kalinya cuba berpuasa India, seperti mana yang dilakukan oleh orang Islam. Tujuannya adalah untuk mengasai bagaimanakah keadaan sebenar umat Islam ketika menjalankan ibadah tersebut. Apa yang membuatkan beliau bersemangat untuk mencuba adalah kerana adanya sokongan daripada rakan sekerja. Berikut adalah pengalaman wanita tersebut. India. Hari ni aku nak cuba puasa. Bangun sahur pukul 5. Oh, dia bangun sahur. Oh, roti canai? Yeah, I guess so. Apa ini? Sekarang ni 7:30 pagi. Aku masih macam biasa. Hari bertugas pula. Oke. Tetap bekerja ya, walaupun berpuasa. So, dah nak pukul 2 and I can say mulut saya dah macam mula sikit lah rasa macam sticky, macam perlukan air dan sebagainya, but I still okay. Okay, I can go through. So I can feel the heat now sebab dekat dalam kereta, tadi dekat day 1. So yeah, of course you puasa, you bukan puasa makan dan minum. So you puasa almost everything. Your bahasa, your thinking, your heart, what you see, what you talk every day. So pagi tu aku dah tersilap marah somebody and I was like, hari ni puasa, you should not be You using don't have energy as well. negative vibration, you kena positive. So I remind myself, and I ada event hari ni, even though I decided to puasa, but you cannot sleep on that day. You tak boleh tak productive, you kena productive on that day. So I tak nak tidur kat rumah and I decided to continue the event. Hari ni I nak keluar tapi dah berat ni. Tapi hujan lebat lah. Akhirnya berjaya juga aku redam hujan. Tadi pukul 12 macam laju, 10 macam laju. Lepas tu pukul 4 aku dah lapar. Betul sekali. Jam 4 udah mulai waktu. Getting slower ya. Getting slower. And it's getting more slower at this time. Dia nak masuk dekat dalam tu pula.
Pukul 7. Makan atau minum dulu? It should be planned. Yes, they make a plan to kill the time. Oh, finally. Roti pelangi. Oh, the sweet. Sasau. Apa itu sasau? Ada ya lah, tak dengar ke? Tak. Awas salah dengar. Macam. Aku berjaya juga habiskan puasa hari ni. Wow. One thing that I really tak boleh tahan, even hunger, even lapar, dahaga, I boleh tahan. Satu benda I tak boleh tahan was getting angry. I cepat rasa marah, which I feel like I should control that. You know, and it's a good practice actually. It's a good practice. That one thing, and I think I should improve on that. Dan saya kena banyak perubahan dan banyak benda yang saya nampak berubah in one day. But it's a quick and short changes, but I can see. And every time I want to say something, I double think. Every time I want to do something, I akan fikir, okay, benda ni, is this right or not? Okay, I have self-balance. Itu yang I belajar hari ni. Wow. Orang agama lain coba merasa apa itu puasa, tapi umat Islam sendiri masih ada yang sengaja meninggalkan puasa. Wow. Masya Allah. Wow, what can you say about this video, Mister? Dengan adanya video ini membuka mata Muslim terutama yang masih meninggalkan puasa sebenarnya. Bahwa tidak, ini adalah ibadah yang bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, Mister, tapi juga tentang bagaimana kita mengontrol diri, mengontrol emosi, dan ternyata manfaatnya sebaik itu. Mungkin karena kita tidak punya energi, jadi kita tidak mau marah-marah, tidak mau berkata yang tidak bermanfaat, gitu ya, Mister. Jadi bukan hanya karena ya kita puasa jadi kita tidak boleh marah-marah atau tidak boleh banyak berbicara gitu, tapi ternyata manfaatnya memang perlu dipertontonkan oleh orang yang bukan Islam, sehingga kita merasa tersindir, merasa malu. Aku sih malu ya kalau tidak puasa. Jadi terima kasih sudah mencoba berpuasa, terdorong juga. Ini semoga bisa menjadi apa ya, reminder buat kita semua bahwa puasa itu bukan sebuah bukan sebuah tantangan, tapi ini adalah sebuah praktis untuk kita. Ya, untuk mengontrol semua hal yang biasa. Rem dari semua rutinitas kita selama 11 bulan yang sebelumnya. Yes. Kalau kamu perhatikan di awal video tadi, aku ingin berpuasa untuk merasai teman-teman Muslim aku yang berpuasa. Tolerance. That's the thing gitu loh. Untuk bisa melakukan toleransi, mungkin dia ingin going deeper. Yes. Gimana sih ingin merasakan apa sih sulitnya? Ya apa sih sulitnya? Sulit nggak? Kayaknya nggak sulit-sulit banget ya, menahan lapar, menahan dahaga, menahan ini itu, menahan itu ketika orang berpuasa. And then she try by herself and go deeper. Yes. And then she understand everything. Dan dia berkata bahwa ya aku banyak perubahan ternyata hanya dengan berpuasa 1 hari ini. Seperti aku bisa menahan segala. Oke, bukan hanya menahan lapar, menahan dahaga, namun banyak sekali yang aku ingin. Bagaimana 30 hari ya, Iya, bagaimana 30 hari. That's actually the manfaat of berpuasa, Mister. Membuat kita menjadi seseorang yang lebih baru lagi, seperti itu. Membuat kita seperti kayak fitrah kembali ke suci ketika kita sudah di hari raya. That's the principle of fasting in Ramadan month. Dan yang aku kagum juga adalah rasa bersaudaranya rakyat Malaysia antar umat beragama tuh nggak tanggung-tanggung. Empatinya tuh nggak cuma dari selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah Ramadan, atau selamat hari raya Idul Fitri. Tidak seperti itu saja, tapi mereka ya tadi go deeper and deeper, sehingga mereka tidak hanya sebatas lisan, tapi juga paham karena mereka mengalaminya experience sendiri, the same thing seperti. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika ada teman atau saudara mereka yang berpuasa di depan mereka. Seperti jadi paham banget ketika ada yang berpuasa, maka aku harus seperti karena rasanya seperti itu loh ketika berpuasa. Makanya harus benar-benar luar biasa kita apresiasi buat orang-orang non muslim yang
mencoba berpuasa, dan itu terjadi di Malaysia. Dan yang perlu diapresiasi juga adalah koleganya tadi, teman sejawatnya di tempat bekerja, betul, yang juga suportif sekali, exactly, menuntun ini loh caranya, betul, bahkan tadi betul, berbuka bersama, betul, betul. Dia juga shopping kan, betul, tadi berbelanja betul, juga, betul. Shopping loh misalnya saat puasa, betul. Itu di pengalaman pertama, biasanya kan kalau pengalaman pertama kita maunya di kamar aja, tidur aja, tapi dia bilang nggak boleh tidur sepanjang dia tetap beraktivitas, tetap berbelanja, dan sampai berbuka ada event pun tetap dia ambil eventnya, ada pekerjaan pun tetap dilakukan, dan wow, this is the value that we should promote ya, bukan hanya ke warga Malaysia atau rakyat Malaysia, tapi juga ke rakyat Indonesia betul. Bahwa ada banyak nilai yang saat kita beribadah puasa dapat kita ambil dan kita tularkan buat siapapun yang ada di sekeliling kita. It's not about religion actually. At the end of the day, it's about making ourselves, upgrading our own self, upgrading our own value. Bisa lebih sabar, bisa lebih wise, bisa menahan amarah, bisa melihat sesuatu mungkin nggak dengan nafsu seperti itu, lebih ke wise, to be a wise person. Atau mungkin juga jangan-jangan perbedaan, jangan-jangan ya, lagi-lagi digaris bawahi, jangan-jangan perbedaan puasa di Malaysia dan Indonesia adalah di Malaysia Ramadan sudah menjadi tradisi nasional. Kita tidak tahu, kalau di sini mungkin masih terasa ya muslim aja ya. Sebatas kayak kamu bilang tadi, selamat berpuasa ya, sebatas itu aja. Dan mungkin di sana sudah menjadi tradisi nasional yang ketika sudah masuk bulan puasa atau bulan Ramadan, semua orang rem. Betul. Hold everything. Rem itu holding ya. Holding semuanya yang mereka sudah lakukan selama 11 bulan. Mungkin olahraga terlalu full, jadi direm dulu. Betul. Kemudian kerjanya terlalu sampai lembur larut malam. Direm dulu. Sedekahnya jadi lebih banyak. Membantu sesamanya jadi lebih sering. Mungkin akan jadi tradisi kalau lebih banyak orang yang ingin mencoba puasa seperti saudari kita ini ya. Luar biasa. Lagi-lagi itu merupakan sebuah hasil komunitas ataupun hasil budaya dari masyarakat Malaysia yang sudah terbentuk sejak lama, Mister. Dan itu belum bisa sampai ke Indonesia budaya tersebut. Luar biasa banget loh. Berharapnya sih juga tertular. Berharapnya juga bisa tertular ya, nyampe ke Indonesia budaya kita. Di Indonesia juga melihat video ini bahwa tidak ada salahnya untuk juga. Kenapa bisa seperti ini? Misalnya lagi-lagi ini merupakan hasil daripada saudara-saudara muslim, budaya saudara muslim sudah promote Islam dengan sangat bagus, Mister. Nilai-nilai Islam sudah sangat bagus di Malaysia, sehingga orang-orang non-muslim pun ingin coba seperti itu. Wow. Luar biasa, Masya Allah. Wow, it's a super beautiful video. Thank you so much everyone for this beautiful recommendation. And that's all from us. Hopefully that you find this video good, and you find this video good, thumbs up. If you're new to this channel, remember to subscribe. Super much love from Indonesia. Indonesia boleh. Keren banget. Bye everyone.